Hancurin aja Pak, silakan, monggo. Monggo Pak, hancurin Pak. Saya tahu Bapak dari kepolisian, saya hormat, saya cinta banget sama kepolisian. Saya cinta Pak, saya itu selalu bela. Laporannya tanggal 16 Mei. Setiap hari surat panggilan dari Polres Banten, Serang Banten. Bikin shock, polisi bawa surat penangkapan, Nikita Mirzani menolak, emang aku ngapain ditangkap? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Bikin shock, polisi bawa surat penangkapan, Nikita Mirzani menolak, emang aku ngapain ditangkap? Nikita Mirzani mengaku rumahnya dikepung petugas polisi sejak dini hari tadi. Menurutnya, mereka bermaksud melakukan penangkapan kepada dirinya. Mereka bawa surat penangkapan. Memangnya aku ngapain ditangkap? Kata Nikita Mirzani saat live Instagram, Rabu, 15 Juni 2022. Rencana penangkapan Nikita Mirzani diduga terkait laporan Dito Mahendra atas kasus pencemaran nama baik dan penistaan. Niki, sapaan akrabnya, mengaku pernah 12 kali mangkir panggilan dari Polresta Serangkota. Aku nggak gubris panggilan pertama, ujar Nikita Mirzani, Rabu, 15 Juni 2022. Namun di balik keputusan mengabaikan surat panggilan pemeriksaan, Nikita Mirzani punya alasan kuat. Ia merasa ada hal janggal dari laporan tersebut. Dalam 1 minggu, masak aku dapat surat panggilan 12 kali. Masuk akal nggak, katanya. Sebelumnya, Nikita Mirzani lewat Instagram mengabarkan bahwa rumahnya didatangi polisi sejak dini hari tadi. Ngapain dari jam 3 subuh di rumah saya? Memang ada apa Pak? Bapak nggak mengantuk, tuturnya di unggahan Instagram Stories. Dito Mahendra sendiri melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serangkota atas dugaan pencemaran nama baik dan penistaan. Menurut cerita Nikita, ia dikenakan pasal 27 KUHP. Memangnya saya ngapain? Ucap ibu 3 anak ini. Ini kasus yang bikin Nikita Mirzani dikepung polisi 10 jam. Nikita Mirzani menjelaskan dirinya yang didatangi oleh polisi. Ia menyebut, dirinya dilaporkan oleh pacar Nindi Ayunda, Dito Mahendra. Dito Mahendra membuat laporan polisi ke Polresta Serangkota. Nikita Mirzani dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui ITE. Nikita Mirzani sudah beberapa kali dipanggil oleh penyidik. Namun ia tidak bisa datang karena kesibukannya. Sama Dito Mahendra dilaporkan tanggal 16 Mei. Kalau prosedurnya, nggak bisa dong langsung dipanggil. Datang panggilan pertama itu 25 atau 28. Sudah nih, karena nggak bisa, karena lagi latihan tinju, harus fokus segala macam, dan itu kan jauh diserang. Habis itu, saya nggak bisa datang, besok, bukan nunggu 2 hari ya, besok datang lagi surat panggilan, besok datang lagi surat panggilan, ungkap Nikita Mirzani di kediamannya, kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2022. Karena tidak ada jawaban dari Nikita Mirzani, polisi akhirnya menjemput paksa ibu 3 anak itu. Nikita Mirzani disebut tidak kooperatif dalam masalah hukum. Gara-gara di sini, rumahnya, nggak digubris, dia datang ke Pak RT. Dia juga nggak diganggu. Surat panggilannya datang ke sana, makin nggak nyambung. Pak RT juga dapat surat panggilannya untuk saya itu 3 kali. Makanya aku bingung, kenapa jadi ke Pak RT, makin nggak nyambung. Terakhir datang lagi surat panggilan, nggak tahu cara kasihnya bagaimana, pokoknya ada surat panggilan, beber Nikita Mirzani. Nggak terima. Nggak ada tanggal, tapi di sini ada. Disuruh datang tanggal 13 Juni. Ini kan 16 Juni, cuma beda 3 hari doang. Masa kucuk-kucuk datang jam 3 pagi datang surat penangkapan. Kan nggak nyambung, tuturnya. Nikita Mirzani mengaku tidak kenal sosok Dito Mahendra. Ia pun bingung kenapa dirinya dipolisikan. Ya karena, ada nggak sih polisi tiba-tiba antar tiap hari ke rumah, polisi lo yang antar dari Serang. Tiap hari. Itu kan sudah nggak wajar. Pasal-pasalnya yang diterapkan juga nggak wajar. Saya nggak pernah kenal Dito. Tapi Dito pasti kenal saya, dia pernah kirimkan bunga mengatasnamakan Askara Parasadi Harsono, imbuh Nikita Mirzani. Tapi karena dia minta klarifikasi, saya nggak mau, ya sudah, habis itu rumah saya dicoret. Salon kita berdua, dicoret. Dia sama teman saya dibuntuti,
habis dibuntuti difoto dari belakang mobilnya segala macam, habis itu dikirim ke kos-kosan, tukasnya. Rumah Nikita Mirzani digerebek, polisi, upaya jemput paksa. Rumah artis Nikita Mirzani di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, didatangi sejumlah personel polisi. Para polisi tersebut menyambangi rumah Nikita sejak dini hari, Rabu 15 Juni 2022. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga membenarkan ihwal penggerebekan tersebut. Menurutnya, penggerebekan ini sebagai tindak lanjut atas adanya laporan di Polres Metro Serang Kota terhadap Nikita Mirzani. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota berada di depan kediaman NM, Nikita Mirzani, untuk menindaklanjuti laporan polisi. Status laporan itu sudah naik ke penyidikan, kata Sinto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 15 Juni 2022. Lebih lanjut, Sinto menjelaskan penggerebekan ini dilakukan lantaran Nikita Mirzani tidak kooperatif dalam proses penyelidikan kasus yang berlangsung di Polres Metro. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Nikita Mirzani. Ia upaya jemput paksa terhadap NM karena dia mangkir dalam pemanggilan resmi dari penyidik beberapa kali, sambungnya. Kata Sinto, saat ini penyidik masih berada di kediaman sang artis. Sebab, Nikita Mirzani masih belum bersedia untuk menemui penyidik. Sampai saat ini NM belum bersedia keluar untuk bertemu dengan penyidik. Namun penyidik tetap persuasif dan mengimbau NM untuk kooperatif dalam penyidikan, tukasnya. Dalam penggerebekan dan upaya jemput paksa ini, Sinto belum menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Hal itu akan diungkap setelah penyidik berhasil menjemput Nikita. Di sisi lain Polda Banten jelaskan soal kasus UIT yang menjerat Nikita Mirzani. Selebritas Nikita Mirzani mengunggah sebuah video dia sedang berdebat dengan personil Polresta Serang Kota, Serkot, Banten. Dalam rekaman video itu terdengar suara Nikita yang enggan diamankan polisi atas laporan pelanggaran UIT. Dalam unggahan di akun Instagram Nikita Mirzani Mawadi 172, terdapat keterangan bahwa dia dilaporkan dalam undang-undangan UU ITE yang dilakukan tanggal 16 Mei 2022. Nikita juga mempertanyakan prosedur kepolisian yang dilakukan apakah sudah benar. Dia pun mempertanyakan mengapa Satreskrim Polresta Serkot datang ke rumahnya sekitar pukul 3 WIB, Rabu, 15 Juni 2022. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga mengamini soal langkah kepolisian atas laporan tersebut. Dia menyatakan Satreskrim Polresta Serkot sudah meningkatkan laporan tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Atas dasar itulah, penyidik berupaya membawa Nikita Mirzani ke ibu kota Banten tersebut. Saat ini penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota berada di depan kediaman NM untuk menindaklanjuti laporan polisi yang sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan, kata Sinto, Rabu. Dia mengatakan sebelumnya Nikita telah menerima 13 kali surat pemanggilan untuk dimintai keterangan, namun tidak digubris selebritas tersebut. Upaya paksa dilakukan terhadap NM, karena NM mangkir dalam beberapa kali pemanggilan resmi dari penyidik, ujar Sinto. Penyidik Satreskrim Polresta Serkot terus mengimbau Nikita Mirzani agar ikut ke Banten untuk dimintai keterangan, sehingga kasus tersebut bisa terbuka dengan lebar. Sinto mengklaim kedatangan personel Satreskrim Polresta Serkot sudah sesuai prosedur yang ada, sehingga Nikita Mirzani diminta bisa ikut ke kantor polisi secara baik-baik. Sesuai dengan hukum acara pidana, maka penyidik datang ke kediaman NM dan meminta NM untuk kooperatif dan ikut bersama dengan penyidik guna memberi keterangan di depan penyidik, jelasnya. Hingga berita ini ditulis, CNNindonesia.com belum mendapatkan pernyataan dari pihak Nikita Mirzani maupun perwakilannya.